Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam. Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan Injil Tuhan malam ini yang dikutip dari Yohanes. Belakangan ini mungkin kita semua yang ada di sini banyak mendengar tentang Romo Magnus Suseno lewat berita, lewat media sosial. Ya, itu terkait dengan sidang tentang Pilpres kemarin. Tapi saya tidak akan masuk ke dalam itu. Saya hanya mau melihat di sini bagaimana seorang Romo Magnus Suseno, seorang ahli filsafat moral yang mengeluarkan pernyataan, namun saat ini banyak kita lihat kritikan atau bahkan hal-hal yang tidak sesuai yang disampaikan dalam medsos ataupun media lainnya. Di sini saya mau sampaikan bahwa seperti yang kita telah dengar tadi dalam bacaan pertama tentang Santo Stefanus, di situ dikatakan di ayat ke-9, "Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara." Saudara-saudari yang terkasih,
saya menggarisi di sini kata hikmat seperti dari pembuka tadi, bagaimana seorang Romo Magnus Suseno yang memang ahli di dalam filsafat moral. Begitu juga kita lihat bagaimana Santo Stefanus ini bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, jemaat dari Bertini. Stefanus bisa berdebat, bahasa kita sekarang berdebat dengan orang-orang itu, dan orang-orang Yahudi tidak mampu mengalahkannya karena memang Stefanus ada hikmat di dalam dia. Apa arti kata hikmat? Dalam hal kitab suci, hikmat itu berarti adalah sesuatu pengetahuan atau pemahaman yang kita miliki atau kita punyai yang secara mendalam tentang kebenaran Yesus Kristus. Jadi pemahaman yang mendalam ini yang dimiliki oleh Stefanus, atau dalam hal tadi seperti Romo Magnus Suseno, mereka memang memahami bidangnya. Sama seperti kalau kita masih ingat kemarin pastor berkhotbah bagaimana kita dalam hal membaca Alkitab, untuk bisa memahami Alkitab itu, maka kita memohon kepada Tuhan supaya pikiran kita dibukakan, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Jadi di sini menurut saya itu pemikiran yang dibukakan itu sama dengan hikmat. Bagi kita juga di sini, kalau kita membaca Alkitab yang mungkin dari konteks bahasa, konteks budaya zaman itu, kita tidak gampang untuk menafsirkan sebuah Alkitab. Maka seperti pastor bilang kemarin, kita berdoa. Jadi kalau sudah hikmat ada sama kita, kita paham apa arti isi Alkitab itu dan apa kira-kira yang dikehendaki Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan malam ini, di sini Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi di masa itu. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mencari Yesus dan menemukannya, tetapi tujuan mereka adalah hal-hal yang duniawi saja. Di situ dikatakan bahwa Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di masa itu meskipun orang-orang Yahudi secara langsung sudah melihat bagaimana mukjizat Tuhan Yesus yang menggandakan roti, tetapi tujuan mereka pada akhirnya mencari Yesus untuk melepaskan kebutuhan mereka, yaitu mereka mencari Yesus paling enggak dengan bahasa kita sekarang ya makanan aman. Tetapi di sini Yesus menegur mereka sekaligus mengingatkan kita umat-umat pengikut Kristus di masa ini supaya kita tidak memfokuskan bahwa kita mencari Yesus, mendekatkan diri kita kepada Yesus itu hanya karena hal-hal yang duniawi seperti makanan, seperti kita minta pekerjaan, bagi yang belum punya jodoh ingin mencari jodoh, bagi yang masih menganggur mencari pekerjaan. Tuhan akan membantu kita dalam hal-hal itu, tapi yang terutama di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, bukan kita melihat apa yang diberi Tuhan, tetapi sesungguhnya roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa, tetapi makanan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika orang Yahudi bertanya, apa kira-kira yang harus mereka kerjakan? Maka Yesus menjawab, supaya orang-orang Yahudi itu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dalam konteks ini, saudara-saudari yang berkasih, apa arti percaya? Apakah cukup kita bilang, aku percaya kepada Yesus, aku orang Kristen, aku Katolik, aku percaya Yesus? Apakah itu cukup? Makna aku percaya di sini konteksnya adalah, kalau kita percaya Yesus maka kita beriman. Dan apakah beriman itu saja cukup? Aku beriman kok, aku percaya Tuhan Yesus kok. Kita baru membahas pembahasan kita APP 2024 beberapa waktu yang lalu. Di situ dalam kitab Yakobus dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah bahas dalam APP bagaimana iman itu berjalan bersama dengan perbuatan. Sebagai contoh, bagaimana kita beriman itu bukan hanya dalam kata-kata saja. Kita bilang sama orang, ketika orang tidak berpakaian, kita bilang, ambil bajumu, pakailah. Ketika orang lapar, kita bilang, makanlah, pulang makanlah. Tetapi kita tidak mengasih apa yang harus dimakan. Ya, seperti misalnya ada orang atau saudara kita yang pengangguran, kita bilang mungkin dia melakukan satu kesilapan, mencuri misalnya. Terus kita bilang, kamu jangan mencuri, sana pergi cari kerja yang halal. Padahal mungkin selama ini dia sudah minta tolong sama kita, tolongkan carikan aku pekerjaan. Kita bilang, oke. Tapi sampai dia melakukan kejahatan, kita tidak melakukan apapun untuk membantu dia. Maka di sini seperti pembahasan kita dari PP kemarin, itu sudah jelas sekali bahwa yang namanya beriman itu harus sesuai dengan perbuatan kita. Ketika kita mau membantu orang, maka aksi nyatanya itu sangat dibutuhkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, malam ini kita mendapat dua poin penting. Yang pertama tadi, bagaimana itu hikmat. Yang kedua adalah bagaimana kita percaya kepada Yesus, dan secara iman dan perbuatan kita lakukan. Kembali sedikit saya berbicara masalah hikmat ini tadi, karena menurut saya kata hikmat ini sangat penting. Bahkan mungkin kita sering mengucapkan kata hikmat, tetapi banyak yang masih memaknainya kurang tepat gitu ya. Hikmat juga ada dua versi ya, seperti ada hikmat ilahi, ada juga hikmat duniawi. Perbedaannya adalah hikmat ilahi ini kita memahami kebenaran Tuhan, sementara hikmat duniawi ini adalah gambaran kepintaran, kejeniusan seseorang dalam dunia saja. Atau kita tanya anak-anak kita, pasti anak-anak kita ini masih ingat ya, kata hikmat kebijaksanaan itu ada di sila keberapa? Ya nggak bisa jawab, ini berarti nggak beres ini PPKN ini. Noah, sila keempat isinya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pada perwakilan. Iya, oke. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, perhatikan di sini kata hikmat kebijaksanaan. Jadi hikmat ini adalah pemahaman kita. Ketika kita memiliki pemahaman yang benar, maka kita akan bisa berbuat sesuatu yang bijaksana. Tetapi kalau hikmat tidak ada sama kita, maka kebijaksanaan itu akan sulit atau mungkin tidak akan kita temukan. Maka di sini melalui bacaan pertama tadi kita mendapat satu pengetahuan, yaitu hikmat. Semoga kita semua yang ada di lingkungan Martinus ini mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadi kita memahami apa tujuan dari Tuhan dari Alkitab. Kita memahami
apa hubungan kita di dalam lingkungan Santo Martinus ini sebagai keluarga. Kita memahami juga bagaimana berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan membukakan pikiran kita semua dan kita diturunkan hikmat ilahi supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan dan kita berlaku bijaksana dalam menjalani setiap detik hidup kita di dalam lingkungan Santo Martinus. Amin.